Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Harid, NIM 31190012. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Sirah Nabawiyah. Dalam video ini saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dalam praktek musyawarah. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu musyawarah. Istilah musyawarah berasal dari kata musyawwasyata. Ini adalah masdar dari kata kerja syawara yusyawwir, yang akarnya berasal dari kata shin, waw, dan ro dengan pola fa'ala. Struktur dasar kata tersebut memiliki arti utama, yaitu mengungkapkan dan menawarkan sesuatu. Musyawarah diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai diskusi bersama dengan maksud mengambil keputusan pemecahan masalah bersama. Selain itu, kata musyawarah juga digunakan berarti negosiasi dan konsultasi. Yang pertama, praktek musyawarah Rasulullah SAW dalam Perang Badar. Berdasarkan pada apa yang disampaikan oleh At-Tabari dalam kitab Tarikh Al-Imam wa Al-Mulk, menurut kitab tersebut bahwa Rasulullah SAW ketika dalam mempersiapkan Perang Badar, di mana perang tersebut merupakan kontak senjata pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin dan kaum musyrik. Sebelum itu, Rasulullah SAW melakukan musyawarah untuk mendapatkan persetujuan kaum muhajirin dan ansor. Dikarenakan pada saat itu kondisi kaum muslim yang masih dalam tahap pemantapan, Rasulullah SAW akhirnya meminta pada kaum ansor untuk menyatakan sikap mereka, dan dengan tanpa ragu kaum ansor menegaskan siap berkorban segalanya demi perjuangan Nabi. Setelah itu, mereka berangkat ke Perang Badar, dan Rasulullah menentukan posisi-posisi tempat pasukan serta memerintahkan untuk membuat kubu pertahanan. Yang kedua, praktek musyawarah Rasulullah SAW dalam tawanan perang. Mengenai tawanan perang, sahabat Abu Bakar mengemukakan agar tawanan perang ditukar dengan tebusan. Kemudian Abdullah bin Rawahah mengusulkan agar mereka dimasukkan ke dalam lembah yang dipanaskan dengan api, dan pendapat umat agar semua tawanan perang dibunuh. Adapun dari beberapa pendapat tersebut, Rasulullah menyetujui pendapat yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, praktek musyawarah Rasulullah SAW dalam perang. Dalam kitab Sahih Bukhari karya Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW pernah bermusyawarah dengan sahabat-sahabat pada hari mengenai akan tetap berada di tempat atau berangkat keluar. Sahabat-sahabat memberikan pertimbangannya pada Rasul untuk berangkat keluar. Hal tersebut juga terdapat dalam kitab Tarikh Al-Imam wa Al-Mulk karya At-Tabari. Dijelaskan bahwa Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat ketika menghadapi perang. Dalam musyawarah, mereka berkisar tentang strategi dalam menghadapi pasukan Quraisy dengan jumlah 3.700 orang. Kemudian Nabi memberikan arahan kepada pasukan muslim untuk bertahan di dalam kota. Tetapi kebanyakan sahabat mengemukakan pendapat bahwa lebih baik menyongsong keluar dari kota Madinah. Kemudian Nabi menyetujui pendapat dari sahabat-sahabat beliau. Namun pada saat itu Abdullah bin Ubay, yaitu pemimpin kaum munafik Madinah bersama pengikutnya, lebih memilih kembali ke kota Madinah. Peristiwa perang Uhud tersebut diabadikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, yang artinya
Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitar. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membuatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak masyarakat agar melakukan musyawarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pemimpin yang hendaknya menyelenggarakan musyawarah serta mendengar dari berbagai pendapat yang dilontarkan para sahabat dan pertukaran pikiran diletakkan baik mengenai manfaat serta mudaratnya. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk bertawakal kepadanya. Kesimpulan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang yang paling sering mengatakan musyawarah dan menjadi suatu hasanah bagi orang-orang di kemudian hari. Perintah Allah pada seorang Rasul untuk bermeditasi tidak berarti seorang Rasul membaca perlu pandangan atau opini mereka sengaja bermeditasi. Adapun konsepnya bagaimana sebuah dewan harus diadakan menurut Nabi tidak memberikan pedoman rinci atau standar. Ini adalah pedoman dari Nabi untuk berkonsultasi sesuai permintaan waktu yang tersebut, yaitu sistem, metode, dan metode refleksi mereka kalau fleksibel dan efektif. Adapun fitur utamanya musyawarah bersifat dialogis sehingga bisa terwujud, jadi dia membiarkannya dirinya muncul varian pendapat tentang masalah yang dibahas dan dikeluarkan kemampuan untuk melihat bisnis dari berbagai sudut pandang menurut perbedaan perhatian dengan pemikiran, lingkungan, kembali, pengalaman, dan sebagainya. Jadi itulah keputusannya yang diperoleh berdasarkan persamaan sempurna dan pertimbangan adalah inti dari ilmu atau tradisi ketuhanan. Karena itu seorang harus menghargai amalan atau sunnah Nabi di berbagai segmen kehidupan dan di semua lapisan sosial dalam budaya, perasaan, masyarakat dan kekerabatan serta dalam struktur kelembagaan.